Salam peduli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi mitra dan fasilitator lapangan yang terlibat dalam pengumpulan data penerima manfaat program peduli. Pengumpulan data tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui profil penerima manfaat program peduli, akan tetapi dapat juga dijadikan sebagai instrumen dalam mendorong kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh mitra di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Pada sesi kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana menggunakan data tersebut untuk melakukan advokasi untuk menguatkan peran masyarakat adat dan desa. Penguatan data dalam advokasi sudah lazim dilakukan, khususnya bagi masyarakat yang mengalami marginalisasi ataupun mendapatkan diskriminasi dalam pembangunan. Program peduli yang dijalankan saat ini di seluruh wilayah Indonesia mendorong inklusivitas di tingkat masyarakat, juga dimaksudkan untuk mendorong kepedulian pemerintah dalam memberikan hak rakyat sebagaimana digariskan oleh konstitusi negara ini. Program peduli dengan pilar masyarakat adat yang dikelola oleh kemitraan dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia merupakan salah satu contoh kunci dalam mendorong advokasi berbasis data. Jika kita perhatikan data berikut ini yang dikumpulkan dalam pendataan program peduli beberapa waktu yang lalu, dapat dilihat bahwa aksesibilitas masyarakat adat dalam mengurus legalitas dokumen, baik dokumen akta kelahiran, KTP, akta nikah, menunjukkan bahwa hampir 50% masyarakat adat kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen tersebut. Tidak dimilikinya dokumen-dokumen tersebut menyebabkan banyak masyarakat adat tidak dapat mengakses program-program layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah, maupun aspek lain yang terkait dengan hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, data tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam melakukan advokasi pada masyarakat adat. Mengapa advokasi harus dilakukan berbasis pada data? Yang pertama, data merupakan dasar untuk melakukan penyusunan kebijakan, program, penetapan target dalam perencanaan pembangunan. Tanpa data, maka pembangunan akan mengalami disorientasi di dalam mencapai sasaran-sasarannya. Yang kedua adalah ada ungkapan yang menarik, yaitu membangun dengan data memang mahal, tetapi membangun tanpa data lebih mahal lagi. Ungkapan ini dapat diartikan bahwa dalam melakukan advokasi, mitra peduli perlu bersandar pada data dan tidak mengandalkan opini, apalagi asumsi. Yang ketiga, pengalaman ketika mengunjungi lokasi-lokasi peduli yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menyadarkan kita bahwa banyak sekali masyarakat adat yang belum didata dalam sistem pendataan nasional. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, karena lokasi yang ditinggali oleh masyarakat adat berada pada lokasi-lokasi yang terisolir. Yang kedua, pemerintah tidak memiliki cukup anggaran untuk menjangkau lokasi-lokasi tersebut. Dan yang ketiga, terbatasnya petugas statistik yang bekerja untuk melakukan pendataan di berbagai wilayah di Indonesia. Mengapa masyarakat adat dan desa menjadi target dalam advokasi berbasis data? Yang pertama, desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan, khususnya yang terkait dengan layanan dasar. Sebagaimana diketahui oleh para mitra, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 beberapa waktu yang lalu. Kewenangan dalam undang-undang ini memberikan desa keleluasaan tidak hanya mengurusi aspek-aspek yang terkait dengan pemerintahan di tingkat desa, akan tetapi juga melayani masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat. Yang kedua, sebagian besar target penyediaan layanan dasar oleh pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten kota berada di tingkat pedesaan. Misalnya program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat, yang tentu memerlukan banyak data untuk dijadikan sebagai sasaran dari pelaksanaan program-program tersebut. Yang ketiga, masyarakat adat seringkali mengalami eksklusi ganda, baik yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak memihak, stigma dari masyarakat, serta juga tidak terdata di dalam sistem pendataan nasional. Lantas, apa peran mitra program peduli dalam advokasi berbasis data? Yang pertama, diharapkan mitra dapat membantu melakukan pendataan terhadap masyarakat adat maupun aspek lain yang terkait dengan pembangunan desa. Sebagaimana rekan-rekan telah ketahui, beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan pendataan profil penerima manfaat. Data tersebut dapat digunakan untuk dikembangkan, memperbaiki sistem pendataan pada tingkat desa maupun pada masyarakat adat. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan data masyarakat adat yang telah dimiliki
dengan perencanaan pembangunan di tingkat desa maupun dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota, terutama yang terkait dengan satuan kerja pemerintah daerah yang mengurusi program-program yang terkait dengan kebutuhan masyarakat adat maupun desa. Yang ketiga, membantu pemerintah desa dan instansi pemerintah dalam menggunakan data sebagai sumber dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan, khususnya yang terkait dengan kebutuhan masyarakat adat. Sebagaimana kita ketahui, data sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu, tugas dari Mitra Peduli adalah bagaimana menyebarluaskan data tersebut dan mengintegrasikannya dengan kebijakan-kebijakan dan program pemerintah yang terkait. Dan yang terakhir adalah bagaimana mendorong pengembangan sistem informasi desa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah nasional, pemerintah daerah, maupun didorong oleh inisiatif organisasi masyarakat sipil dan masyarakat desa. Sistem informasi desa sangat bermanfaat sekali untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan di tingkat desa, terutama juga tentang data di tingkat desa tersebut. Alat kerja dan pengorganisasian yang dibutuhkan dalam advokasi berbasis data sebenarnya sangat sederhana dan berbasis kepada sumber daya yang kita miliki. Mitra Peduli dapat mengembangkan kuesioner pendataan yang telah dilakukan dalam pendataan profil penerima manfaat program peduli sebelumnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang relevan di tingkat desa maupun di tingkat lapangan. Yang kedua, mitra program peduli dapat menggunakan program pengolah data populer seperti program Excel yang sudah sangat dikenal dalam mengelola berbagai macam data dan informasi sederhana. Yang ketiga, melibatkan pemangku kepentingan dalam melakukan pendataan, misalnya di tingkat desa, kader masyarakat, maupun masyarakat adat. Sebagaimana kita ketahui, pendataan bukanlah kerja seorang diri, tetapi merupakan kerja bersama dan bersifat multi pihak. Akan lebih baik jika data yang dikumpulkan merupakan data yang dikumpulkan secara partisipatif. Yang keempat, bagaimana mengkonsolidasikan data-data masyarakat yang telah dikumpulkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan setempat. Jika Anda berada di tingkat desa, maka data tersebut dapat diintegrasikan dan dikonsolidasikan sebagai basis data dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah tingkat desa, rencana kerja pemerintah desa yang diselenggarakan setiap tahun, maupun dokumen-dokumen pembangunan lainnya. Demikian, mari kita gunakan data untuk melakukan advokasi berbasis data untuk kepentingan masyarakat adat. Terima kasih.